Halo people, welcome. Sebelum mulai explore, gue akan jelaskan terlebih dahulu tentang gedung terbengkalai Cinaton di Bandung yang akan gue explore malam ini. Awal didirikan pada tahun 1938, bangunan yang dirancang oleh arsitek Belanda Max van Sloten itu difungsikan sebagai bioskop. Tetapi, tak lama bangunan tersebut beralih fungsi menjadi rumah duka yang dikelola oleh Perhimpunan Sosial Masyarakat Bandung atau biasa disebut dengan Permaba. Dan bagian belakang bangunan tersebut dulu pernah dijadikan asrama bagi para suster. Tetapi, saat rumah duka dipindahkan ke Jalan Kebonjati, tempat tersebut sempat menjadi gedung serbaguna sampai akhirnya menjadi Cinaton dan diresmikan pada tahun 2017 oleh Wali Kota Bandung. Naasnya, semenjak polemik COVID-19 menyerang Indonesia, tempat wisata Cinaton ini terkena dampaknya cuy. Dan harus berhenti beroperasi di tahun 2020 karena berkurangnya pengunjung ke tempat itu. Hingga akhirnya bangunan ini terbengkalai dan tetap terurus sampai saat ini. Oh my god, it's creepy in the place. Hello people, welcome. Balik lagi bareng gue Aska yang pasti masih di channel Pasti Nemu. Di video kali ini gue bakalan ceritain history gue gagal explore semua bangunan di Cinaton cuy. Nah, jadi pertamanya itu gue nyiapin dulu bahan-bahan buat explore gue. Karena gue sendiri kan explore, jadi gue harus bener-bener mantepin buat setting kamera, terus buat bawa tripod gue, buat lighting gue bener-bener siapin sendiri sampai gue mesen ojek online buat berangkat ke lokasi. Mungkin sekitaran setengah jaman gue nyampe lokasi. Nah akhirnya di lokasi gue langsung cari si AA penjaganya. Karena menurut informasi yang gue dapat, kalau mau izin di lokasi itu harus izin ke si AA yang suka jaga di depan lokasi Cinaton itu. Akhirnya gue nyari tuh si AA-nya, nggak ada di lokasi. Nah setelah gue nunggu sekitaran 10 menitan, datang nih si AA-nya. Gue langsung dong izin ke si AA-nya karena gue nggak janjian sebelumnya dan gue belum cek lokasi juga di lokasi itu. Nah gue udah ngobrol nih sama si AA-nya buat masalah perizinan, tapi begonya gue nggak nanyain history ada apa aja di dalamnya, suka ada gangguan apa di dalamnya, gue gak nanyain itu. Saking udah malamnya, gue langsung mulai explore. Gue masih ingat jam 11.59, berarti jam 12 kurang 1 menit ya, gue langsung opening buka. Udah gue buka opening, gue langsung kan menelusuri satu persatu bangunan yang ada di Cinaton tersebut. Bangunan pertama itu langsung ada gangguan seperti yang ngetuk-ngetuk kaca. Padahal gue lihat ke luar itu nggak ada siapa-siapa. Nah di sana gue udah mungkin ada orang, tapi nggak ada. Ada orang nih, nggak ada, cuman gue doang gitu. Ya udahlah, mungkin itu firasat gue kan. Gue lanjut lagi explore nih. Gue lanjut explore, gue naik tangga karena di bangunan yang satu itu ada tangga kan. Gue naik nih tangga nih, nyampe gue di atas ada suara yang nangis cewek cuy. Dan dalam video ini gue nggak ngirauin, mungkin itu hanya suara mobil yang lewat doang gitu ya, karena terhalang oleh suara hujan juga. Jadi ya udahlah, mungkin itu suara mobil. Pas gue lihat lagi videonya, ternyata bukan suara mobil cuy. Kalian semua bisa dengerin juga tentang suara tersebut. Lu dengerin baik-baik suara yang ada di video tersebut. Banyak gambar-gambar yang menempel, wajah Bandung tempo dulu. Kita lihat dulu cuy. Gila sih, baru mulai ada suara seperti itu cuy. Nah masih di situ karena bangunan pertama yang gue telusuri, mindset gue masih aman cuy, mental gue masih aman, dan berpikiran positif gue juga masih aman. Ya udahlah, mungkin suara mobil kan. Gue langsung explore lagi ke bangunan yang lainnya. Pas gue explore ke bangunan yang lainnya, di salah satu bangunan gue masih ingat itu bambu kayak gitu, ada yang lempar lagi. Dan gokilnya juga, lemparnya itu sama yang suka dipakai di kepala sama orang-orang Cina. Gue yakin banget
di video ini gue nggak lihat ada yang lempar itu, gue nggak lihat, tapi pas itu ada cuy. Kalian bisa lihat juga videonya nih. Dan sekarang ini apa ini, banyak sekali bambu-bambu yang seperti ini. Dan gue juga nggak ngerti bambu-bambu ini gunanya buat apa gitu dulunya ya cuy. Ini ada apa nih? Ini hanya ada dari tempelan-tempelan kayak gitu. Dan ya gitulah, nggak ada properti-properti lain lagi. Bisa kalian lihat sendiri juga. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Kayak mahkota buat Cina ya cuy, kerajaan-kerajaan Cina kayak gitu. Tapi perasaan gue center di sini tadi nggak ada, dan ada suara jatuhan kayak gini. Hanya ada barbershop kayak gini doang dan kursi. Tapi gue yakin banget, hey man, Assalamualaikum. Setelah di bambu itu, gue mulai eksplor lagi nih. Ya udahlah, mungkin udah ada gangguannya kayak gitu kan. Gue eksplor lagi di bagian resto aman, gue eksplor. Gangguan lagi ada di WC wanita. Ketika gue masuk ke bagian WC wanita, itu dengar suara lonceng. Dan sayangnya setelah gue cek ke kamera, gak masuk suara lonceng tersebut cuy. Akhirnya gue ya udahlah, dan juga suara banyak yang kayak nimpuk-nimpukin apa gitu ya. Udahlah bodo amat. Nah pas gue mau keluar, tiba-tiba kepala gue pusing di sana. Akhirnya gue berhenti dulu, udah kayak mau pingsan gitu. Udah mendingan gue langsung lanjut explore lagi. Gue lihat sendiri baterai di sana masih 59%, tapi tiba-tiba mati cuy. Akhirnya gue ganti baterai dulu nih, karena gue bawa persiapan baterai kan. Gue ganti baterai dulu, dan lu bisa lihat videonya pas ketika baterai gue habis. Nah setelah di situ ada satu lorong. Gue nggak tahu nih ini bangunan apa gitu ya. Gue langsung aja masuk ke lorong tersebut, dan pas gue udah masuk ke dalam lorong itu, ada suara yang mainin saklar lampu. Tiba-tiba mati cuy kamera gue, dan tadi ganti baterai dulu. Tadi sih 59% gue lihat di kamera GoPro, tapi tiba-tiba mati. Dan gue penasaran banget, ada suara sebelah sini. Halo, Assalamualaikum. Kayak yang bener aja sih cuy. Nah itu emang gak ada siapa-siapa. Gue udah cari ke kanan ke kiri, emang gak ada siapa-siapa. Akhirnya gue masih kepo nih, gue lanjutin explore buat ke bangunan itu. Gue masuk kan, oh ternyata kamar mandi pria. Sebelum gue masuk ke kamar mandi pria, gue explore dulu lah di bangunan gudang, tempat penyimpanan barang-barang lah gitu ya. Nah karena sebelum ke WC pria itu ada gudang itu dulu. Akhirnya gue explore dulu di sana. Pas gue nyorot ke gudang kan, nggak ada apa-apa. Tapi anjis, di sana dar mental gue seketika 50% itu nurun. Karena jelas banget di dalam video ada pergerakan pintu nutup sendiri cuy, dar. Wah udah nih, gua baca-baca sebisa gua ya. Gua baca-baca dengan keyakinan gua samperin tuh. Akhirnya nggak ada siapa-siapa. Dan kalian bisa lihat video yang pintu gerak sendiri. Ini dia cuy. Gua gemeteran cuy, asli deh. Gua nggak bohong, anjir. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Binas malikinas ilahinas misari waswas lawanas alaji waswisudurinas binal jinati wanas. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, 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 subhanallah.
Subhanallah, subhanallah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Nah setelah gua di dalam itu kan, udah gua cek gak ada siapa-siapa juga, gua keluar lah dari WC itu. Pusing gua keluar lagi coy. Gua udah kayak mau pingsan, mental gua udah 50% habis. Dan akhirnya gua jongkok dulu sebentar buat ngerelakin badan. Dan karena kalau gua lanjutin ini yakin gua bakalan pingsan. Ternyata gak ada siapa-siapa. Lalu siapa yang mainin ini anjir? Subhanallah, gua pusing banget coy. Sebentar. Subhanallah, gua subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Gak bakalan bener cuy gua. Astagfirullahaladzim. Gokil sih men. Astagfirullahaladzim. Aku kemana nih cuy? Lanjut apa jangan cuy? Slow dulu, relax dulu ya cuy ya. Nah pas gua jongkok, ternyata ada suara cewek lagi cuy. Itu jelas banget kayak suara cewek yang lagi nangis. Nah di sana gua langsung panik nih. Gua lari aja keluar. Wah seketika gua lari kan, karena saking gua paniknya. Udah nih gak bener nih, gua udah pusing, udah hujan juga. Mendingan gua keluar aja nih di lokasi ini. Tapi pikiran positif gue muncul lagi. Mungkin lu pusing kah? Bukan karena hal kayak gitu, tapi karena hujan mungkin ya. Gue ada pikiran ke sana. Ya udahlah, mungkin karena hujan gue menjadi pusing, bukan karena gangguan tersebut. Akhirnya gue lanjut explore nih. Nah gue lanjut explore, gue nemuin salah satu tempat sembahyang. Udah nih gue cek di lokasi itu. Akhirnya aman tuh di lokasi itu tuh. Gue langsung ekspor ke lokasi yang lainnya. Dalam hati gue, ayolah udah keluar lah, jangan dilanjutin, bahaya. Tapi gue masih penasaran cuy. Dan gue tahu di sebelah kanan itu ada bangunan tempat biar kita ngaca di sana jadi 1000 bayangan gitu loh. Nah gue pengen banget ke sana sebenarnya. Tapi dalam hati gue udahlah, yang penting lu ekspor abisin yang ini, udah langsung lu keluar lokasi ini karena udah nggak bener banget kak. Akhirnya gue eksplor nih, sambil gue lihat juga pengen ke lokasi yang ada kacanya itu. Ya udahlah, gue kesampingkan dulu karena hati gue udah nggak ngizinin buat kesana gitu ya cuy. Udah gue explore, set jalan gitu kan, kayak ada yang mainin pintu. Gue lihat ke belakang kan, tapi aman. Wih, firasat gue harus ke dalam bangunan itu lagi. Akhirnya gue maju dong sambil gue bicara bisik-bisik kan. Akhirnya bener cuy, pintu gerak sendiri lagi. Di sana gue udah ya Allah, gue udah bener-bener pengen keluar, tapi saking penasarannya. Astagfirullahaladzim, kayak ada suara pintu. Slow. Kalian bisa lihat sendiri kan? Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim, Allahu akbar. Astagfirullahaladzim, pintu cuy. Astagfirullahaladzim, gak bakalan bener itu. Itu bener-bener kejadian yang bikin mental gua abis, down banget. Dan ya udahlah, lu keluar aja, gak usah lu lanjutin explore. Di sana gua udah bingung mau kemana. Akhirnya gua lari dan gak kebayang buat explore di lokasi yang lainnya. Padahal sayang banget di sana ada rumah kaca, ada bangunan Cinanya juga. Itu nggak ke explore sama gua karena ya udah mental gua udah down dan badan gua udah nggak enak banget, udah pusing juga. Akhirnya gua mutusin buat ending di sana. Nah pas gua ending cuy, udah gua balas ending, gua keluar lokasi. Akhirnya gua ketemu nih sama si Anya itu. Nah gue ceritain dong dari awal itu gue ceritain sama itu ada kejadian apa aja. Dan emang salah gue sendiri gak nanyain langsung sama si A-nya. Si A-nya langsung cerita, oh iya emang waktu itu juga pernah ada cewek explore pingsan, ada juga cowok explore kesurupan.
Nah, dan juga penjaga sebelumnya itu meninggal dunia baru seminggu kemarin. Gue di sana langsung dap. Anjir. Gue bilang, kenapa nggak cerita gitu ya ke gue? Awalnya kayak gini. Kata si AA, gue nggak mau cerita, takut lo masuk ke lokasi itu. Karena gue tahu banget lu pengen banget eksplor di lokasi Cinaton ini. Akhirnya gue di sana udah pasrah banget, udahlah yang penting gue udah keluar, udah selamat, nggak ada kejadian mengerikan apa-apa terhadap diri gue sendiri. Akhirnya gue ngopi santuy lah sama si AA, dan gue langsung pulang pakai Grab seperti biasa, 18.000 dari lokasi ke Pratista. Nah, jadi begitu teman-teman cerita kegagalan gua explore di Cinaton ini. Dan yang pasti sangat disayangkan sekali, banyak sekali lokasi yang gak gua explore. Tapi gua janji sama teman-teman semua gua bakalan explore, nuntasin di next video yang lanjutnya. Akhir kata dari gua Aska, thank you. Jangan lupa tetap dukung channel gua dengan cara subscribe, like,